Pakar mengatakan bahwa Hamas mungkin bisa menahan serangan darat Israel. Perlu diketahui penting untuk mengkaji konflik Hamas-Israel yang sedang berlangsung saat ini. Konflik itu disebut tidak seimbang. Lantaran di satu sisi adalah pasukan pertahanan Israel atau IDF, kekuatan yang kuat dan dilengkapi dengan baik dan unggul dalam jumlah absolut. Sedangkan di sisi lain adalah Hamas. Disebut sebagai organisasi radikal yang tidak hanya mengejutkan Israel pada tanggal 7 Oktober dengan melancarkan serangan mendadak terhadap Israel, tapi juga membunuh banyak warga sipil Israel, serta juga telah menggunakan ketiga dimensi yaitu darat, udara, dan air untuk menghalalkan segala misi. Selain itu, Hamas juga melancarkan serangan dengan banyak roket sehingga memenuhi kapasitas sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang tidak mampu menetralisir ancaman yang datang. Hamas juga secara efektif meniadakan pagar perbatasan Israel yang dilengkapi dengan sistem pengawasan dan respons berteknologi tinggi, menegaskan kembali supremasi pikiran manusia dalam konflik tersebut. Israel telah mengambil tindakan balasan dengan melancarkan banyak serangan udara di Gaza, menyebabkan kehancuran besar-besaran terhadap penduduk sipil dan menargetkan beberapa pemimpin kritis Hamas. Bahkan setelah angkatan udara yang unggul melancarkan banyak misi dengan muatan destruktif, namun mereka belum berhasil menghalangi Hamas seperti yang diharapkan oleh dunia. Bahkan mereka terus menembakkan roket ke arah Israel, bahkan sampai sekarang Israel juga telah memobilisasi dan menempatkan pasukan daratnya di dekat perbatasan untuk melancarkan serangan darat. Meski begitu, meski ada banyak pernyataan, serangan darat belum juga dimulai. Ketika perang dimulai, keunggulan jumlah mereka akan diuji secara nyata ketika bertempur di daerah-daerah yang dibangun melawan Hamas yang secara taktis akan memposisikan diri pada posisi yang menguntungkan. Bahkan Hamas akan memanfaatkan jaringan terowongannya yang disiapkan untuk tujuan tersebut. Kecuali jika Israel terus berinvestasi dalam kepemimpinan militer yang berkualitas, seperti yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, yaitu berperang secara teratur. Keunggulan jumlah mereka saja tidak akan membawa pada kemenangan, kecuali digabungkan dengan rencana-rencana inovatif. Secara keseluruhan, peperangan modern menuntut keunggulan kualitatif dalam hal peralatan pertahanan, kepemimpinan militer yang profesional, dan pelatihan yang berkualitas. Semuanya secara bersamaan menjadi alasan untuk meraih kemenangan. Artinya, ketika mencari kekuatan relatif dari kekuatan pertahanan suatu negara di seluruh dunia, maka yang diprioritaskan adalah jumlah prajurit, tank, senjata, pesawat terbang, kapal angkatan laut, kapal induk, dan perlengkapan perang lainnya. Profil kualitatif peralatan ini harus ditumpangkan secara objektif untuk mendapatkan bobot relatif dari potensi tempur suatu negara. Selain itu, pakar juga menilai kualitas kepemimpinan militer, kondisi perang atau suka berperang, dan wawasan mengenai tingkat kepemimpinan strategis, operasional, dan taktis selalu tidak dipertimbangkan dalam evolusi relatif kekuatan militer, sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah terhadap hasil perang atau konflik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.